Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Di sini saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri. Saya Irana Fernadiana Nila Fatih dengan NIM J0303201076. Saya Yuditya Rizkindiono dengan NIM J0303201041. Saya Laila Puspitasari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi untuk menampilkan biodata dan fungsi untuk menginput biodata. Dalam pembuatan program tugas akhir ini, kami menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Dan di sini program yang kami buat yaitu program absensi dan biodata mahasiswa yang bertujuan untuk memudahkan dalam menampilkan data mahasiswa, menampilkan seluruh biodata mahasiswa, memasukkan data mahasiswa, mengubah data mahasiswa, menghapus data mahasiswa, dan mencari data mahasiswa. Selamat menyaksikan! Dalam program absensi dan biodata mahasiswa ini memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya yaitu fungsi untuk menampilkan menu, fungsi untuk menampilkan daftar absensi, fungsi untuk menampilkan biodata, fungsi untuk input data, fungsi untuk edit data, fungsi untuk menghapus data, dan fungsi untuk mencari data. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan menu dan fungsi untuk menampilkan daftar absensi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan menu. Untuk menampilkan menu pada program absensi dan biodata mahasiswa, terdapat berbagai fungsi yang digunakan, dan keseluruhan fungsi tersebut berfungsi untuk menampilkan menu yang terdiri atas 7 menu. Yaitu yang pertama ada daftar absensi. Pada bagian daftar absensi ini, menampilkan nama-nama mahasiswa yang sudah diinputkan pada program. Lalu yang kedua, ada biodata. Pada bagian biodata ini, menampilkan biodata-biodata mahasiswa yang terdiri atas nomor, ID, nama mahasiswa, tanggal lahir, NIM, prodi, dan asal kota. Lalu selanjutnya ada input data. Pada bagian ini, menampilkan input untuk memasukkan nama mahasiswa, tanggal lahir, NIM, prodi, dan asal kota. Lalu selanjutnya ada nomor 4 yaitu edit data. Pada bagian edit data ini menampilkan fungsi untuk mengedit data mahasiswa dan akan menampilkan data lama mahasiswa untuk dilihat terlebih dahulu sebelum diedit kemudian. Contohnya seperti akan menampilkan apakah data ini yang akan Anda edit, ini data lamanya. Karena tidak saya akan edit, karena saya tidak akan mengeditnya, maka saya akan masukkan N. Lalu selanjutnya ada 5 yaitu hapus data. Pada bagian hapus data ini akan menampilkan data mahasiswa yang ingin dihapus dari program. Contohnya saya masukkan nama Irana. Lalu akan menampilkan biodata mahasiswa tersebut, lalu akan menampilkan apakah Anda akan menghapus data ini. Karena saya tidak akan menghapus data ini, maka saya masukkan M. Lalu selanjutnya ada 6 yaitu search data. Pada bagian search data ini akan menampilkan berdasarkan apa data yang ingin user cari dan program akan berjalan untuk mencarinya. Contohnya, saya akan mencari berdasarkan asal. Lalu masukkan kota yang dicari, yaitu Bogor. Maka akan menampilkan data mahasiswa yang asal kotanya itu dari Bogor. Lalu yang terakhir ada pilihan menu yaitu exit. Pada bagian exit ini, berfungsi untuk keluar dari program. Maka kalau kita menjalankannya, kita akan keluar dari program. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai beberapa fungsi yang digunakan untuk menampilkan menu. Yang pertama, ada def.
Def pada bahasa Python adalah suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi baru secara mandiri. Di sini kita mendefinisikannya dengan tampil menu. Lalu selanjutnya ada import OS. Pada bahasa Python, import OS adalah suatu cara untuk menyambungkan antara Windows dengan Python. Kemudian ada os.system. Pada bahasa Python, os.system ini adalah suatu cara untuk membersihkan layar atau clear screen pada command prompt. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi print. Pada bahasa Python, fungsi print adalah suatu cara untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau layar. Kemudian di sini ada fungsi input. Fungsi input pada bahasa Python adalah suatu cara untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Kemudian di sini ada fungsi print lagi. Lalu di sini ada fungsi if. Pada bahasa Python, fungsi if adalah suatu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Di sini ada kondisi pertama, yaitu jika menu sama dengan 1, maka akan menjalankan tampil data. Lalu kemudian di sini ada fungsi elif. Elif pada bahasa Python adalah suatu cara lanjutan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini ada elif, jika menu sama dengan 2, maka akan menjalankan tampil biodata. Jika menu sama dengan 3, akan menjalankan masuk data. Jika menu sama dengan 4, akan menjalankan edit data. Jika menu sama dengan 5, akan menjalankan hapus data. Jika menu sama dengan 6, akan menjalankan cari data. Jika menu sama dengan 7, akan menjalankan exit. Lalu kemudian ada fungsi else. Fungsi else pada bahasa Python adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Jadi ini jika kondisi tidak sesuai dengan yang di atas ini, maka akan menjalankan print. Print salah pilih, lalu masukkan angka dari menu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan daftar absensi. Jadi, di sini fungsi-fungsi yang sudah diketikkan akan menampilkan daftar absensi yang berisi data berupa nama-nama mahasiswa yang sudah diinputkan dan diurutkan berdasarkan abjad dalam program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang digunakan untuk menampilkan daftar absensi. Yang pertama ada def. Jadi, def pada bahasa Python adalah suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi baru secara mandiri. Di sini, didefinisikan dengan tampil data. Kemudian, ada import OS. Import OS pada bahasa Python adalah suatu cara untuk menyambungkan antara Windows dengan Python. Kemudian di sini ada fungsi os.system. os.system pada bahasa Python adalah suatu cara untuk membersihkan layar atau clear screen pada command prompt. Kemudian ada fungsi print. Fungsi print ini untuk mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran atau layar. Di sini outputnya adalah tampilan data. Kemudian di sini ada metode open. Metode open pada bahasa Python digunakan untuk membuka suatu file yang sedang dijalankan. Sini filenya adalah data atau absensi.txt. Kemudian di sini ada metode R atau readlines. Readlines ini pada bahasa Python digunakan untuk mengembalikan list yang berisi baris-baris file dari awal hingga akhir. f.readlines.
Kemudian di sini ada metode sort. Metode sort ini pada bahasa Python digunakan untuk mengurutkan list data berdasarkan abjad atau angka dari data terkecil ke terbesar. Lalu kemudian di sini ada fungsi if. If pada bahasa Python suatu cara yang digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Di sini kondisinya if len data sama dengan 0. Di sini len ini berfungsi untuk cara yang digunakan untuk mengukur panjangnya data. Jadi di sini jika if len data sama dengan 0 akan mencetak, sini print ya, akan mencetak data belum dimasukkan. Kemudian di sini ada fungsi else. Fungsi else pada bahasa Python adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Sini jika kondisi tidak sesuai akan print daftar absensi mahasiswa. Lalu sini ada fungsi for. Fungsi for ini pada bahasa Python adalah suatu cara yang digunakan untuk mengambil atau menelusuri data item yang terdapat pada tipe-tipe koleksi data. Sini mendefinisikan dengan pecah sama dengan x.split. X.split ini .split ini adalah metode pada Python yang berfungsi untuk memecah sebuah teks berdasarkan pembatas tertentu. Di sini pembatas tertentunya adalah ini garis lurus ini ya. Kemudian akan print str dalam kurung y tambah plus n. Terus ada print lagi pecah dari indeks 0. Y plus sama dengan 1. Kemudian di sini ada metode close. Metode close ini berfungsi untuk menutup file yang sedang dijalankan. Ini akan ditutup filenya, kemudian akan print, tekan enter untuk melanjutkan. Lalu di sini ada input. Input ini berfungsi, input ini pada Python berfungsi untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string. Kemudian sini ada os.system_clear, sama seperti fungsi tadi. Fungsi untuk menampilkan biodata. Def tampil biodata. Def yaitu suatu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi baru secara mandiri. Setelah itu, import OS. Import OS yaitu untuk menyambungkan antara Windows dengan sistem. OS buat sistem dalam kurung string cls, yaitu untuk membersihkan layar sistem pada command prompt. Selanjutnya terdapat print, tampilkan biodata, yaitu untuk mencetak menu tampilkan biodata. Selanjutnya ada f sama dengan open dalam kurung string data atau absensi.txt, string r. F yaitu variabel untuk membuka data atau absensi.txt kemudian dibaca. Data sama dengan f.readlines. Data yaitu variabel yang berisi variabel f yang kemudian data tersebut akan mengembalikan list yang berisi baris-baris file dari awal sampai akhir. Setelah itu data.sort, yaitu data yang telah dikembalikan listnya tadi akan diurutkan datanya dari abjad atau huruf yang terkecil sampai terbesar. Selanjutnya terdapat if len data sama dengan 0, yaitu jika panjang data sama dengan 0, maka print data belum dimasukkan. Selain itu, else y sama dengan 1, maka akan tercetak biodata mahasiswa. Y
yang kemudian akan tercetak lagi nomor sebanyak 6 karakter yang posisinya akan digeser ke tengah dengan pembatas. Selanjutnya ada ID dengan panjang karakter 15 dan posisi kalimat di tengah. Kemudian ada pembatas lagi, ada nama mahasiswa sebanyak 30 karakter berada di tengah, dan kemudian diberi batas kembali untuk tanggal lahir dengan panjang karakter 13 berada di tengah. Terdapat batas kembali, terdapat NIM dengan panjang karakter 13 dan berada di tengah. Terdapat pembatas, ada prodi mahasiswa dengan panjang karakter 5 dan posisi kalimat di tengah. Selanjutnya terdapat pembatas, asal kota dengan panjang 10 karakter dan posisi kalimat berada di tengah. Setelah itu terdapat for x in data. For x in data yaitu untuk perulangan. P sama dengan x.split, tanda simbol seperti ini. P yaitu variabel untuk memecah sebuah teks berdasarkan pembatas yang ini. Selanjutnya ada print stry plus string titik center 4. Terdapat pembatas P1 centernya 15. Selanjutnya ada pembatas P dengan indeks 0 center 30. Untuk print stry plus titik center 4 ini yaitu untuk penomoran. Selanjutnya dapat P 1 center sama dengan 15 yaitu untuk P indeks ke 1 yaitu untuk ID mahasiswa. Selanjutnya ada P indeks 0 yaitu untuk nama mahasiswa. Selanjutnya ada P indeks 2 yaitu untuk tanggal lahir mahasiswa. P indeks ketiga yaitu untuk NIM mahasiswa. P indeks keempat yaitu untuk prodi mahasiswa. P indeks kelima yaitu untuk asal kota mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada Y plus sama dengan 1. Perulangannya yaitu Y ditambah dengan 1. F.close yaitu untuk menutup file tersebut. Ketika telah selesai akan tercetak, tekan enter untuk melanjutkan. Input os.system clear yaitu untuk mengembalikan ke tampilan menu kembali dan di command prompt-nya akan terhapus. Output yang akan keluar dari fungsi untuk menampilkan biodata yaitu pada tampilan menu kita harus memilih biodata. Biodata yaitu terletak pada angka 2, maka kita akan ketikkan 2. Setelah itu enter. Nah, akan muncul judul tampilkan biodata. Nah, nanti akan tersedia data biodata mahasiswa dengan nomor, ID, nama mahasiswa, tanggal lahir, NIM, prodi mahasiswa, dan asal kota mahasiswa. Nah, setelah itu terdapat tekan enter untuk melanjutkan. Ketika kita menekan enter, maka tampilan biodata ini nanti akan clear atau terhapus dan akan kembali kepada tampilan menu yang sebelumnya. Saya akan menekan enter. Nah, nanti akan tampil
ke pilihan menu yang sebelumnya. Fungsi untuk input data. Def masuk data. Def yaitu cara untuk mendefinisikan sebuah metode atau fungsi baru secara mandiri, yaitu untuk mendefinisikan masuk underscore data. Selanjutnya ada import OS. Import OS yaitu untuk menyambungkan antara Windows dengan sistem. os.system dalam kurung string cls, yaitu untuk membersihkan layar sistem pada command prompt. Selanjutnya terdapat print dalam kurung string input data, yaitu untuk mencetak judul input data. Selanjutnya terdapat variabel nama sama dengan input nama mahasiswa, yaitu untuk menginputkan nama mahasiswa. Selanjutnya ada tanggal sama dengan input tanggal lahir DD MMM YYYY, yaitu variabel tanggal untuk menginputkan tanggal lahir mahasiswa dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada nim sama dengan input nim, yaitu variabel untuk menginputkan nomor induk mahasiswa. Prodi sama dengan input prodi. Prodi di sini yaitu variabel untuk menginputkan program studi mahasiswa. Asal sama dengan input asal kota, yaitu variabel asal sama dengan untuk menginputkan asal kota mahasiswa. ID underscore nama sama dengan str ID nama, yaitu variabel ID underscore nama, tapi tidak diinputkan karena ID underscore nama akan muncul angka-angka unik yang berasal dari sistem tanpa diinputkan. Selanjutnya terdapat f sama dengan open data atau absensi.txt, a. A di sini itu untuk append. F untuk mendefinisikan data absensi.txt yang dibuka ke dalam file f. Dengan selanjutnya untuk ditambahkan atau append. F.writelines nama.kapitalis pembatas dengan simbol seperti ini, ID underscore nama pembatas dengan seperti ini, tanggal pembatas, nim pembatas, prodi pembatas asal.kapitalis, yaitu f.writelines. Untuk menambahkan atau menulis list dalam nama .kapitalis, yaitu namanya dengan huruf besar pada awalannya. Selanjutnya dengan batas ID underscore nama, tanggal, nomor induk mahasiswa, program studi mahasiswa, dan asal .kapitalis, yaitu asal kota mahasiswa dengan huruf depan kapital atau huruf besar. Selanjutnya f.close, yaitu untuk menutup file yang tadi. Selanjutnya terdapat print, tekan enter untuk melanjutkan, yaitu untuk mencetak tulisan tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya ada input, yaitu untuk menginputkan enter. Output dari fungsi untuk input data yaitu pada tampilan pilih menu terdapat input data yang bernomor 3, yaitu kita ketikkan 3. Selanjutnya enter. Setelah itu terdapat judul input data, nama mahasiswa. Kita bisa mengetikkan nama mahasiswanya, misalkan saja namanya. Setelah itu terdapat format tanggal lahir mahasiswa yang harus kita inputkan dengan format tanggal, bulan, dan tahun, yaitu misalkan saja selanjutnya kita inputkan nim mahasiswa. Selanjutnya enter. Terdapat prodi mahasiswa. Kita bisa menginputkan prodi mahasiswa tersebut. Selanjutnya terdapat asal kota. Itu inputkan asal kota dari mahasiswa tersebut. Misalkan saja
Nah, terdapat tekan enter untuk melanjutkan. Ketika kita telah menekan enter nanti, maka tampilan dari fungsi input data ini akan kembali ke tampilan pilih menu yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menekan enter. Nah, maka tampilannya akan kembali ke pilihan menu yang sebelumnya. Selanjutnya, saya Yuditya Rizky Mulyono akan menjelaskan mengenai fungsi untuk mengedit data, fungsi untuk menghapus data, dan fungsi untuk mencari data. Fungsi untuk mengedit data. Di sini kita diawali dengan kita membuat sebuah variabel bernama f, dan kita di dalam variabel f ini kita membuka sebuah file yang bernama absensi.txt, di mana file tersebut ada di dalam direktori bernama data. Dan kita menggunakan sintaks R pada open ini digunakan untuk hanya melihat isi dari file tersebut. Jadi kita tidak bisa untuk mengedit atau merubah atau menambahkan isi dari file tersebut. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel bernama data, di mana data ini isinya itu adalah list dari setiap baris pada file tersebut, di mana reference ini digunakan untuk mengembalikan isi file dalam bentuk list per baris dari file tersebut. Selanjutnya kita mengurutkan isi list dengan menggunakan data.sort. Selanjutnya kita melakukan sebuah kondisi di mana jika panjang dari datanya tersebut sama dengan 0, maka dia akan mencetak data belum dimasukkan. Atau jika panjang dari datanya itu sama dengan 0, maka artinya datanya itu belum ada, masih kosong, seperti itu. Selanjutnya ke kondisi else yang tidak terjadi, maka datanya itu lebih dari 1. Nah, maka dia akan mencetak daftar absensi mahasiswa, di mana kita menggunakan sebuah perulangan pada X in data. Nah, kita di sini membuat sebuah variabel bernama pecah, di mana pecah ini adalah isi dari X tapi di split, artinya dipecah dengan menggunakan sebuah karakter seperti ini. Nah, setelah itu maka kita akan ngeprint stry. Kita di sini mengconvert y-nya tersebut ke dalam bentuk string seperti itu. Nah, dan ditambah dengan titik, spasi. Nah, pecah indeks 0, di mana pecah indeks 0 ini berisikan nama dari mahasiswa itu sendiri. Nah, setelah itu y ditambah sama dengan 1. Jadinya nanti y plus sama dengan 1, berarti di sini nanti jadi 2 sampai seterusnya. Nah, jika sudah mencetak semuanya daftar absensi, maka kita disuruh menginputkan nama data yang akan diedit. Di sini kami membuat variabel bernama nama dengan sintaks input dalam kurung dalam kota kutip masukkan nama yang akan diedit. Di sini kita akan masukkan nama yang akan diedit seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel bernama f, dan di f ini kita membuka seperti tadi, kita membuka file yang bernama absensi.txt. Nah, setelah itu kita memasukkan f.readlines, artinya kita akan mengembalikan nilai isi list pada variabel data. Dan di sini kami membuat indeks sama dengan 0, n sama dengan 0, yang nanti fungsinya akan saya jelaskan setelahnya. Nah, setelah ini kami membuat sebuah perulangan di mana kami, jika nama tersebut nih di dalam pengulangan ini, kami membuat suatu kondisi jika p dalam kurung 0, artinya indeks ke 0 dari p ini, dan dia itu diperkecil, dan kita membuat sintaks find
dalam kurung nama.lower, artinya di sini kita mencari nama.lower, artinya nama yang sudah kita inputkan dan diperkecil karakternya, apakah dia itu ada di dalam P indeks ke 0 ini atau tidak, seperti itu. Nah, jika kalau misalnya memang sudah ditemukan dan ditemukannya itu dalam indeks pertama dari ini, maka dia akan mencetak 0. Makanya kami membuat di sini +1 agar dia lebih dari sama dengan 1. Jika ditemukan dia akan lebih dari sama dengan 1, seperti itu. Jika ada dan sama namanya, kami akan mencetak data lama dari mahasiswa itu, seperti itu. Terdiri dari ID, nama mahasiswa, tanggal lahir, NIM, prodi, dan asal kota. Nah, di sini kita menginputkan, kita membuat variabel di mana di sini kita menginputkan apakah data ini yang akan Anda edit, seperti itu. Jadi kita memunculkan datanya dan kita menanyakan apakah data tersebut yang akan kita edit. Nah, misalnya jika choice ini C ini bernilai Y, ya kecil, atau bernilai besar, ya besar, maka kita akan memprint data baru, terus menginput nama baru, tanggal baru, semua yang baru di sini. Setelah itu kita akan merubah isi listnya tersebut, isi data tersebut. Nah, di sini P indeks ke 0 itu kan tadinya namanya ya, namanya isinya lama. Nah, dia itu isinya akan diganti dengan nama baru yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, yang ke P2 ini itu adalah tanggal lahir siswa, nanti akan diganti dengan tanggal lahir yang baru, begitu selanjutnya. Dan di sini kami membuat sebuah variabel bernama PG, di mana PG ini membuat semuanya ini yang dari P ini itu berkumpul menjadi satu, menjadi dijoin atau digabungkan, tapi dengan karakter yang ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada data indeks sama dengan PG, yang artinya indeks yang tadi ini, yang di sini ini kita akan dari 0 tersebut kita akan menambahkan, seperti itu. Bukan menambahkan, tapi mengganti ke variabel yang PG tadi, yang artinya data yang sudah masuk tadi baru. Nah, di sini n plus sama dengan 1 dan indeks plus sama dengan 1. Jadi di sini indeksnya ini berfungsi untuk misalnya kita di sini for-nya itu menggunakan indeks yang per 0. Nah, jadi kita akan mengedit dulu di sini yang data ke 0. Jika iya benar, maka di sini akan benar dan akan mengganti data yang lama. Nah, jika tidak, dia tidak akan merubah apa-apa dan data lamanya masih tetap sama, dan tapi dia masih tetap melanjutkan ke yang seterusnya. Nah, di sini kita if sama dengan 0, print data sama dengan ditemukan. Jadi jika n-nya itu sama dengan 0, maka kita akan memprint data tidak ditemukan. Jadi misalnya di sini kan kita membuat sebuah kondisi di mana jika find ini ditemukan, maka dia akan mengganti nama baru. Nah, jika dia tidak benar atau else, dia tidak akan mencetak apa-apa, dan n sama dengan plus sama dengan 1 ini dia tidak akan dijalankan, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang tidak ada sama sekali datanya dan tidak ditemukan, maka dia sama dengan n-nya ini sama dengan 1 dan dia akan mencetak data tidak ditemukan. Nah, jika data tidak ditemukan tapi jika datanya tersebut ada, nah maka dia tidak akan mencetak ini. Dan di sini f.close agar tadi filenya tersebut kita tutup kembali, seperti itu. Nah, setelah ini kita f sama dengan open, di mana kita akan merubah
data tersebut, data yang ada di dalam list tersebut menjadi data yang baru. Di mana data yang baru ini kita sudah dapatkan di sini, maka kita memasukkan data sama dengan write lines dalam kurung data seperti itu. Jadi kita memasukkan datanya tersebut, file datanya tersebut, isi dari datanya tersebut ke file yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Jadi nanti akan dirubah ke data yang baru yang sudah diganti dan datanya itu yang baru seperti itu. f.close dan kita di sini akan disuruh untuk menekan enter untuk melanjutkan. Di sini os.system.clear di sini untuk mengclear komen lainnya agar bersih seperti itu. Bisa kita lihat nanti di sini kita akan menjalankan jadi di sini kita akan menjalankan, kita pilih edit data. Nah, di sini data belum ditemukan, artinya kita belum masukkan apapun. Seperti itu. Artinya kita diwajibkan untuk jika ingin edit data, artinya kalau bisa datanya nggak ada, kita harus memasukkan datanya tersebut. Seperti itu. 3. Nama data, nama mahasiswa. Misalnya Yudit, dia Rizky Mulyono. Tanggal lahir 16/06 2002. NIM J030320101. Prodi INF misalnya. Asal kota Bogor. Oke, nanti untuk melanjutkan, masukkan nama yang akan diedit yang tadi. Yudit. Nah, data lamanya akan dimasukkan, akan muncul mana di sini namanya itu apakah benar di sini. Cek dulu apakah benar. Nah, kalau bisa benar ya. Nama data barunya Yudit tapi nggak dipanjangnya. 16/06/2002. NIM J0300081 INF. Nanti kita akan lihat daftar absensi. Nah, namanya akan berubah dan datanya tersebut akan berubah seperti itu. Begitu tentang fungsi untuk mengedit data. Selanjutnya ada fungsi untuk menghapus data. Nah, kita membuat dev, artinya kita membuat fungsi yang bernama hapus data. Di sini kita akan membuka seperti tadi. Kita akan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini untuk menampilkan daftar absensinya. Jadi agar pas kita mengetikkan nama yang akan dihapus, kita bisa tahu nih mana aja ada nama yang akan kita hapus. Gitu. Kita bisa tahu nama apa aja yang sudah tersedia seperti itu. Di sini kita masukkan nama seperti tadi. Nanti saya akan ganti lower agar dia itu kecil. Di sini tidak usah, tidak apa-apa. Juga nggak apa-apa. Di sini kita membuat seperti tadi, tapi di sini for x in data sama dengan, jadi kita membuat sebuah perulangan pada variabel x di dalam variabel data, mana kita dan di dalam pengulangan ini kita membuat sebuah variabel bernama p, di mana isinya itu adalah isi list dari data yang tersebut, tapi kita pecah datanya tersebut, list datanya tersebut, elemen dari list datanya tersebut seperti itu.
Dimana kita di sini membuat seperti tadi, kita membuat sebuah kondisi di mana jika si P indeks ke 0 ini ada mengandung nama .lower, artinya jadi dia akan ngeprint nama mahasiswa dan data, pokoknya biodata mahasiswa, dan dia akan menanyakan apakah data ini akan dihapus. Seperti itu jika Y sama dengan jika C-nya ini sama dengan Y atau C-nya itu sama dengan Y yang besar, maka data itu sama dengan di remove. Artinya di sini data yang di sini itu akan di remove seperti itu. Seperti yang itu, dan di sini F kurang dari sama dengan 0, print tidak ditemukan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jika N-nya ini sama dengan 0, maka data itu tidak ditemukan. Seperti itu. Coba bisa kita di sini setelah datanya di remove sudah selesai, kita membuat sebuah variabel yang isinya open seperti yang sudah jelaskan tadi. Ini fungsinya untuk mengubah isi file tersebut, dimana data yang sudah data baru ini yang tadi sudah dihapus, data lamanya akan dimasukkan ke dalam isi dari file tersebut. Nah, enter, udah selesai di sini. Coba kita akan buat lagi. Kita akan uji coba. Di sini kita akan menghapus data, Nah, di sini ya masukkan data yang akan dihapus. Kita masukkan nama Yudit. Apakah nama ini yang akan dihapus? Nah, tekan Y. Tekan Y untuk melanjutkan. Nomor 2, kita lihat apakah ada data tidak ditemukan. Artinya hapus data ini bisa diterapkan seperti itu. Fungsi ini bisa untuk dijalankan seperti itu. Selanjutnya kita ada untuk data untuk mencari data dari mahasiswa itu sendiri, dimana kita membuat sebuah fungsi yang bernama cari data. Nah, dimana di sini dalam fungsi ini kita akan memilih data apa yang kita akan kita cari. Berdasarkan apa data yang akan kita cari? Yang pertama ada berdasarkan nama, asal, tanggal lahir, prodi, NIM, dan ID. Nah, di sini kami membuat sebuah variabel bernama cari, di mana cari ini isinya itu sintaks untuk menginput berdasarkan apa data yang akan dicari, misalnya nama, asal, dan lain-lain. Di sini kita menggunakan if, di mana kondisi ini bila carinya sama dengan nama or cari sama dengan 1, maka dia akan menginput nama yang akan dicari. Jadi kita akan di sini kita tidak perlu, kita akan disuruh menginput nama yang akan kita cari. Seperti itu. Jadi F sama dengan open, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di sini kita membuat sebuah variabel bernama F untuk membuka file yang bernama absensi.txt. Dimana terus nanti kita membuat sebuah variabel bernama data, yang dimana data ini mengandung sintaks f.readlines, di mana readlines ini seperti saya sudah jelaskan tadi untuk mengembalikan nilai-nilai pada file tersebut. Nilai di sini berbentuk list per baris dari file tersebut, seperti itu. Di sini kita akan menggunakan sebuah pengulangan for, ada x in data, dan sudah seperti saya jelaskan tadi, p sama dengan x.split. Nah, di sini apakah kita mencari apakah si file ini itu ada atau tidak dalam p.lower. Jika ada, dia akan ditambah 1, maka dia akan lebih dari sama dengan 1. Jika syarat ini terpenuhi, maka dia akan memprint biodata dari mahasiswa yang akan kita cari tersebut. Seperti
Selanjutnya menyambung kondisi tadi elif, apabila kita memasukkan input carinya itu asal atau carinya itu sama dengan 2, maka di sini harus kan nah di sini bentar. Nah, di sini udah kapitalis. Di sini kita akan masukkan apabila carinya ini sama dengan asal atau carinya sama dengan 2, maka kita akan disuruh menginput kota yang akan kita cari. Maksudnya kota dari mahasiswa itu sendiri, seperti itu. Sudah kita menginputkan, kami di sini membuat seperti yang sudah jelaskan tadi. Kami membuat sebuah variabel bernama f, di mana f ini fungsinya itu untuk mengopen atau membuka file bernama absensi.txt. Nah, dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami membuat sebuah variabel bernama data, dan isinya itu adalah list dari data yang ada pada file tersebut, seperti itu. Nah, seperti yang tadi di sini fungsinya itu jika memang asalnya ini asalnya itu kan indeksnya itu pada P5 ya. Nah, apakah si asal ini tuh ada tidak di dalam sini? Nah, jika ada, dia akan ditambah dengan 1 kurang lebih dari sama dengan 1. Dia akan ngeprint data mahasiswa yang asal kotanya sama seperti yang sudah kita masukkan tadi, seperti itu. Sisanya sepertinya sama, sudah saya sisanya sama sih, kurang lebih sama seperti elif ini, tinggal masukkan tanggal lahir aja. Tanggal lahirnya apabila sama seperti itu, seperti yang tadi, akan ngeprint. Prodi juga sama seperti yang tadi, elif nim sama dengan tadi. Nah, sisanya sama. Nah, di sini apabila dia salah menginputkan, nanti dia akan ngeprint input Anda salah, seperti itu. Dan jika tadi ya sama seperti yang tadi ini di sini kan, jika kita mau melakukan suatu hal di sini dan dia itu ada datanya, dia akan ditambah 91. Nah, jika ada maka dia akan mencetak lebih dari 91, dan kondisi ini tidak terpenuhi. Apalagi jika dia tidak mencetak apapun, maka artinya kita tidak menemukan data yang kita cari, maka akan print data tidak ditemukan, seperti itu. Maka kita sekarang akan mencobanya. Kita coba cari 2 absensi, data belum dimasukkan, kita harus menginput datanya terlebih dahulu, seperti itu. Input data, nama Yudit, tanggal lahir 16/06/2000, C 0301101881, prodi NF, asal kota Bogor. Nah, di sini kita udah menginputkan data. Mari kita cari data tersebut. Nah, apabila di sini kita disuruh masukkan berdasarkan apa, saya ketik 1. Misalkan apa? Misalnya nama yang kita cari Yudit. Kita cari, dia akan menampilkan biodata dari mahasiswa itu sendiri yang bernama Yudit. Seperti itu. Kita coba lagi 6. Berdasarkan apa kita akan cari? Kita akan mencarinya menggunakan asal kota. Tadi sudah saya masukkan Bogor. Coba kita enter Bogor, apakah ada? Bogor tidak ada. Input yang Anda inputkan salah. Data tidak ditemukan, seperti itu. Nah, saya salah. Coba kita 6. Nah, kita harus saya salah
menginputkan, harusnya kita pilih 2 dulu asal. Nah, masukkan kata yang dicari, Bogor. Nah, setelah itu setelah kita masukkan kata yang dicari, dia akan mencetak seperti itu. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.